Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina ila siratal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya dar wa yahmatin wa ya ahlan nabah wa ya ahlan rahmah ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi bidarin amin. Ma'rifat kepada Allah ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala al-azim. Halaman 182. Al-azim adalah nama Allah ta'ala yang ke-34. Ya Allah ya azim. Azim. Al-azim artinya yang maha agung, maha mulia. Sedangkan secara rinci makna al-azim ini yaitu yang melewati akan sekalian batas-batas akal, sehingga tidak mampu merupakan dengan hakikatnya al-azim ini. Jadi saking agungnya al-azim itu, karena masuk akal memikirkan makna-maknanya amat dalam, sesuatu yang akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya, memaknai al-azim itu yang asli itu kada sanggup atau memperdapatinya. Contoh al-karim kan maha mulia atau dermawan, itu masih masuk akal lah, karimnya Tuhan. Tapi kalau al-azim ini sulit mengagung, maka memikirkan keagungan Tuhan itu kada kau akan sanggup. Atau memperdapati makna al-azim karena kebesarannya Allah Ta'ala, maka itulah al-azim. Sebelum seorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama al-azim ini. Jarang orang mengaran Abdul Azim, jarang kan? Ya, jarang, dengan sendirinya ada yang sanggupnya. Abdul Halim, ya, Abdul Hamid. Kalau seorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas belum pantas disebut azim, walaupun disebutnya Ustadzin A'adzam mereka bukan Ustadzul Azim. Kalau seseorang punya keberanian jagaunya yang sangat keberanian yang sangat belum juga pantas disebut azim, atau punya martabat kedudukan yang tinggi, belumlah pantas disebut al-azim, belum pantas disebut azim. Tetapi azim adalah merupakan himpunan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia, sehingga ia pantas disebut azim. Sifat-sifat kemuliaan Tuhan itu dikumpulkan, dijadikan satu, jadi azim. Apakah itu sifat apa? Akbarnya, kabirnya kah? Atau sifat qaharnya masuk di situ juga? Sifat Dzul Jalal wal Ikramnya masuk di situ juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan yang mendahului sebelum azim adalah al-halim. Al-halim yang maha lembut, terlalu lembut. Maka salah satu untuk mencapai azim, sampai mencapai al-azim, harus didahului dengan sifat halim. Ya kan, tertata tertibnya.
Artinya Allah Ta'ala zat yang maha azim itu sebelumnya didahului oleh sifat halim. Seorang alim walaupun bagaimana tinggi ilmunya, kalau belum punya sifat halim, belum berhak disebut sebagai orang yang azim. Jangan seorang yang arif billah itu seluruh sifat-sifat Tuhan mencakup, sifat-sifat Allah Ta'ala itu mencakup. Artinya ini kada merasa lagi inya Rahman ya Rahim, tapi inya dengan sendiri memiliki sifat Rahman dan Rahim sampai habis yang 99 sifat tadi. Lalu si wali tadi kada bakalan dapat titel azim atau Abdul Azim kecuali wali tersebut harus bersifat halim atau menjadi Abdul Halim. Ada 33 asma Allah Ta'ala sebelum sampai kepada azim. Jadi harus mencapai 33 asma dulu hanya mendapatkan titel azim. Itu amal kita mendapatkan titel Abdul Azim. Harus Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam. Hanya jadi Abdul Azim. Mulai dari asma Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Al-Halim. Dengan asma-asma itulah Allah Ta'ala berhak dan sangat pantas disebut Al-Azim, yang Maha Agung. Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung, ya kan? Akhlak yang agung atau azim, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala sungguh mempunyai perangai yang sangat agung, khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Kenapa akhlak beliau disebut azim? Bukan karena beliau punya ilmu yang dalam. Nah, jadi akhlak makanya disebutkan apa? Akhlak itu di atas ilmu. Percuma kalian pintar, percuma kalian alim, kita percuma aman alim, tapi akhlaknya ada. Tapi aman akhlak yang tinggi, ilmu ada, rugi juga. Berakhlak banyak orang berakhlak, tapi diisi ilmu ada, rugi kan? Ilmu tanpa amal sia-sia, atau beramal tanpa ilmu sia-sia. Sia-sia beramal tanpa ilmu. Tapi kenapa ini tahu akhlak mulia tadi? Ya karena wataknya berakhlak, atau wataknya misalnya orang lembut dengan orang tua bakti, tapi keluar sembahyang ada. Rajin lawan apa, disuruh orang tua sanggup, disuruh orang tua siap mak siap bah apa aja sanggup, tapi sembahyang jangan. Ada kan? Lawan Tuhan kada berakhlak, lawan orang lain berakhlak. Seperti mana para karyawan, para apa ngaranna itu, anak buah yang taat dengan bos, taat dengan apa atasannya, kada taat lawan Tuhan. Berakhlaknya di sisi manusia tapi kada berakhlak lawan Tuhan. Nah, akhlak itu dua-duanya. Bukan karena beliau punya ilmu yang dalam atau beliau orang yang pemberani, melainkan beliau juga bersifat dengan hilim, lembut. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sesudah Nabi kita Muhammad SAW dicaci maki oleh orang-orang kafir, dicaci maki orang-orang kafir Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad SAW disebut orang gila. Apalagi di Taif dipukuli Nabi. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW dengan hilimnya, dengan sifat lembutnya, beliau tidak menghiraukan cemoohan itu. Malah beliau mendoakan lagi kebaikan kepada orang yang menghinakan, mencaci maki. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai pengakuan Tuhan bahwasanya Rasulullah memiliki khuluqin azim, mendapat titel azim. Ya. Artinya kita ini banyak disakiti orang terus, banyak dizalimi orang terus, kada melawan, hanya dapat titel Abdul Azim. Kita berbuat maksiat dan melanggar undang-undang Allah Ta'ala, kemudian tidak menyiksa langsung karena dia Al-Halim. Kita maksiat banyak, lalai lawan Tuhan hampir setiap saat. Ingatnya kan waktu sembahyang 5 waktu itu pun banyak lalai juga.
Tapi Allah kadang langsung menghinakan, atau Allah tak kadang langsung menyiksa kita ketika kita lalai tadi. Biarkan Tuhan lu panjang umur. Seandainya waktu lalai Allah cabut iman atau cabut nyawanya langsung, bisa soal khatimah. Tapi dengan Allah Ta'ala bersifat Al-Halim, Allah tunda dulu, kadang hendak langsung menyiksa. Karena itulah dia juga disebut Al-Azim. Karena itulah Allah Ta'ala disebut dengan Al-Azim. Orang yang paling mengerti tentang dua nama Al-Halim dan Al-Azim ini adalah Nabi kita Muhammadin SAW, yang paham tentang Al-Halim dan Azim ini hanya Rasulullah. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki Rasulullah selain dari ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin. Ayatnya nih. Artinya jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf karena sudah banyak yang menyakiti Nabi. Jadilah engkau pemaaf, ajar Allah Ta'ala. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, suruhlah orang mengerjakan yang baik-baik, serta berpalinglah daripada orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang kadang hendak menerima ajakan Nabi, Nabi berpaling karena sudah diajak untuk berbuat baik, kadang hendak dia menurut, ya udah berpaling Nabi. Sesudah kita beriman bahwa salah satu nama Allah Ta'ala Al-Azim, maka akhlak kita kepada asma ini, kepada nama ini, yaitu pertama, mengagungkan Allah Ta'ala. Siapa yang mengagungkan Allah, maka Allah pun mengagungkan dirinya. Jadi hendak dapat titel Al-Azim, harus mengagungkan Allah dulu. Asma Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala diagungkan, sifat-sifat Allah Ta'ala diagungkan. Nah, ayat-ayat Allah Ta'ala diagungkan, ya, artinya apa? Dibaca Al-Qurannya, diartikan, diterjemahkan, dimaknai, lalu ditadaburkan, ditafakkurkan makna-maknanya. Itu mengarahnya mengagungkan ayat-ayat Allah, atau mengagungkan segala perintahnya. Sembahyang, karena sembahyang itu perintah dari Tuhan, sedangkan Allah titelnya Maha Agung, berarti sembahyang itu dianggap agung karena perintah langsung dari yang Maha Agung. Wajib kita mengagungkan sembahyang. Jadi siapa yang mengagungkan sembahyang dapat titel agung ya dari Tuhan. Dan larangan-larangan Allah Ta'ala, larangan Tuhan maksud bukan diagungkan, ya maksudnya bujur-bujur kada hendak menggawi larangan. Juga segala hal yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ciri-ciri orang beriman, apabila dibacakan kalam Allah Ta'ala, takut hati mereka. Bukan hanya kalam aja, bukan hanya tanda-tanda ayat-ayat ini jangan diartikan hanya sekadar Al-Quran aja, ada ayat-ayat. Idza dzikrallah wajilat qulubuhum, di sini kan diartikan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala. Dibacakan ini banyak maknanya. Idza dzukira itu kan idza dzukira ke idza quri'a. Dzukira kan di sini apa diartikan? Dibacakan. Ya. Maknanya kan banyak dzukira nih. Allah mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan, ayat-ayat Allah orangnya. Lalu timbul menangis, timbul takut dengan Allah Ta'ala. Itu termasuk, bukan hanya dengar kalam Allah Ta'ala langsung tiba-tiba harus takut. Masa membaca Bismillahirrahmanirrahim tentang Rahman Rahimnya langsung takutan lawan Tuhan? Jangan. Itu langsung rindu dengan Tuhan, mengharap nikmatnya, bersyukur terhadap nikmatnya, karena teringat Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ada ayat-ayat azab hanya takutan. Pada beritaan ayat tadi harus takutan beritaan. Berarti kan itu artinya tuh. Ada kan orang setiap sembahyang menangis, setiap sembahyang menangis, baca Fatihah menangis. Kenapa? Teringat dosa. Padahal yang dibacanya ketika lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, ayuha di situ banyak-banyak ingat-ingat dosa. Alhamdulillahirabbil alamin, pengen nangis, teringat dosa, kada sesuai tempatnya ngarannya tuh.
Yang diinginkan nikmat-nikmat aja seharusnya ketika ada ayat yang membicarakan tentang nikmat. Orang-orang yang beriman takut kepada Allah karena mereka begitu mengagungkan Allah. Nggak usah jauh-jauh. Contohnya mau ada kitab tuh tergugur, nah kitabnya tergugur, anak ini tergugur di lantai atau Yasin itu tergugur di lantai. Apabila hati kita nih mengagungkan kitab tadi, timbul ada pergerakan, ya kan? Amun kada mengagungkan di hati, jarang hendak langsung bergerak menyelamatkan kitab yang gugur di lantai. Mau cepat berarti kuat mengagungkannya Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Yasin. Misalnya kita berdiri di sini, nah tiba-tiba di situ Quran gugur, santai masih berjalan. Atau kalau perlu isap dulu rokok satu mat. Hanya kasih berjalan itu pada mengagungkan ngarannya. Sawat berapa langkah atau murtad hukumnya? Berapa langkah tuh hukumnya murtad menjelang sampai di situ deh, karena membiarkan santai kan, santai berjalan itu sampai di situ cabut malaikat nyawa murtad. Barang siapa yang ada menghirani ketika ada ayat-ayat Allah atau kalam Allah, Al-Quran, ada tulisan Allah dan Muhammad dibiarkan dilantai, dibiarkannya, maka hukumnya murtad. Harus cepatnya pergerakannya, harus cepat. Hendak sumber aja, aku bahira sobat. Jangan mantap Quran ke atas nih, ini parah lah. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Ta'ala ini dengan tiada mengagungkannya, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-oloknya. Apalagi baca Al-Quran yang kori itu, ya, baca Al-Quran diirama tapi mengolok-olok bahasa-bahasanya itu lah, bahasa Banjar karena bahasa Indonesia tapi diirama karena irama Quran itu mengolok ngarannya. Tapi mau ditakoni kok baca Quran kan ada aku apa ada nyanyiannya tuh, irama-irama Quran juga. Bahasa Indonesia tuh mengolok. Itu diantara ulama berpendapat murtad juga tuh. Walaupun yang dibacanya bukan Al-Quran tapi mengolok Al-Quran, murtad juga. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Ta'ala ini dengan tiada mengagungkan. Disebutkan di dalam kitab Qawaati'ul Islam karya Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hati-hati jangan sampai memperkecil atau meremehkan kalimat Allah. Jangan sampai meremehkan kalimat Allah, tulisan Allah jangan sampai diremehkan. Muhammad, kalau misalnya nih, kalau kita misalnya kanakan lah melapas-lapaskan kalimat Allah di tangan, mas lumayan dibatis. Nah, dibatis. Melapaskan Allah itu dibatis. Dia telapak batis pulang itu meremehkan. Walaupun gak ada tulisan, pakai jari aja misalnya Allah Muhammad, yang kanan telapak kakinya Allah, telapak kiri Muhammad, itu meremehkan. Padahal kan ada bentuknya kan. Kalimat Allah, kalimat Muhammad, dan kalimat-kalimat mulia yang lainnya. Karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam. Ya. Aku nih ingat pengajian masuk hari nih. Pengajian hari 2005-2006 catatannya nih. Karena yang diremehkan adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung sepantasnya diagungkan, bukan diremehkan dan diperdulikan, diperolok, diolok-olok. Dan orang yang beriman wajib mengagungkan nama-nama mulia tersebut. Ada mengatakan 7 malaikat mengelilingi, yang ada nama Allah, nama Muhammad, tulisan Allah atau Muhammad jatuh ke lantai. Ada mengatakan 70 malaikat mengelilingi, ada yang mengatakan 7 malaikat mengelilingi tulisan terus dikelilinginya. Sampai ada orang yang ketemu kertas itu disimpannya, hendaknya parfum dicium sekali, hanya disimpan. Pas ketemu bersihkan, sudah bersihkan kasih parfum sedikit, nah cium,
simpan. Karena bakalan jadi orang besar tuh. Banyak tuh kumpulkan ada dalam kotak, dari mana-mana aku dapat. Ada dalam tong sampah, kadang di jalan, batang gitu. Yang paling banyak itu undangan. Undangan parah. Undangan, hati-hatilah nulis undangan. Aman pakai Bismillah, pakai huruf BIS Mil itu kan ada masalah. Ini bis pakai bahasa Arab. Itu hati-hati undangan-undangan ini. Sebelum membuang tuh lihat tidak ada Bismillahnya, ada gunting aja barak Bismillah itu simpan. Jangan dikumpulkan di koleksi, bisa lambat kawin. Yang bujang-bujang koleksi undangan orang lain. Seorang durjana maksudnya orang yang ada baik, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga lantaran melihat ada kalimat Bismillah di jalan, lalu ia ambil karena membesarkan. Orang yang pemaksiat tapi orang beriman tetap ketemu kalimat Bismillah di jalan, diselamatkannya, bisa masuk surga. Bayangkan orang yang berzikir la ilaha illallah atau zikir Allah 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 Allah, ingat lawan Tuhan, ini hanya tetamu kalimat, tetamu lapas Allah Ta'ala di jalan aja, atau kalimat Bismillah aja bisa Allah masukkan dalam surga. Apalagi ada iman sebiji zarah dalam hatinya, tetap masuk surga. Ya kan kita nauzubillah, orang Islam itu apabila ada imannya dimasukkan ke dalam neraka misalnya, itu usia dalam neraka atau waktu dalam neraka cuma 7 hari, bukan lawas 7 hari nara. Kita ini pemaksiat mati sulul khotimah tapi masih ada membawa iman, masuk neraka tulisannya, karena di sana masuk neraka, ditentukan masuk neraka paling lawas 7 hari. Hari ke-8 sudah masuk surga. 1 harinya 1000 tahun, kalikan 7 berapa? 7.000 tahun. Sehari jadi ya, waktu belum tahu 1000 tahun ya, sehari aja dia, yang penting ada merasai dulu. Jadi kita yang berokok ini itu memadamkan api neraka. Yang berokok, yang bagianmu jangan diambil dalil lah. Aku nak berokok juga, siapa nyambat? Guru nyambat. Aku nyambat ke abahmu, guru nyambat bahaya. Berokoknya ada maknanya ternyata. Apa maknanya aja gurumu? Kalau berokok hanya romo 15 tahun udah berokok lah. Maknanya apa? Memadamkan api neraka. Jadi pas sampai sana kalau ada lagi api agen jatah kita ada lagi. Ini masuk neraka tuh ada anunya juga, ada maknanya, ada jatah masing-masing. Jatah kita itu berapa panasnya, misalnya panas sih itu, bang memang kuatnya panasnya karena kita keseringan berokok macam-macam ya dari orang dari nambulikan berokok tuh kan, jadi berokoknya terus. Tapi karena bedanya pula ada asap sampurna, ada asap hamil. Asap hamil ini kada bebekas, tetap panas kan di sana. Yalah kan banyak modalnya memadamkan api neraka. Nah, tidak bisa disamakan kitab-kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab biasa. Sama-sampai juru ulama, jangankan yang lapasnya alif lam lam ha, yang a l l a h, apa bacaannya? Rupanya a l l a h, apa bacaannya? Allah. Allah. Yang Allah itu yang alif lam lam ha. Kalau a l l h itu bacaannya apa? Allah, bukan Allah. Ada kan ya, kita nulis di ngetik di HP itu bukan Allah bacaannya. Bacaan Allah itu ini. Kalau itu bukan Allah, Allah bacaannya. Nah yang pakai bahasa Indonesia aja itu sama yang gugur ke lantai kan dibeli kan, cepat-cepat diambil saking mengagungkan nama Allah, apalagi tulisan Arab.
Apalagi ada tato Allah di sini. Masuk ke jamban. Dan tulisan yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dengan tulisan biasa, meletakkannya pun kita harus pakai adab meletakkannya. Mengangkat Al-Quran amun kada wudu hukumnya haram dah. Menyentuh Al-Quran itu haram amun kada berwudu. Tapi ketika kita mengambil Al-Quran, mengucapkan Al-Quran nanti kita jatuh Al-Quran apa hukumnya? Nah, apa hukumnya? Yang kayak ini, tegatok loh. Ada, tapi apa hukumnya kayak ini? Sulit, apa hukumnya? Kalau niatnya mengangkat Quran haram, tapi kalau niatnya mengangkat baju kada haram, boleh. Nah, jadi ketika memindahkan Al-Quran, yang ketika lagi mengangkat tuh niatkan mengangkat, nih, jangan niatkan mengangkat Quran, haram. Kamu kada wudu, ini bagusnya wudu satu mat. Menyentuh ini nah, haram nih, menyentuh apa namanya nih, talinya nih. Al-Quran ada talinya kan? Nah, kalau bagianmu lagi menyimpuni lemari misalnya kada wudu, tegatok ini nih haram, mau kada wudu. Karena berhubungan dengan Al-Quran. Haram berataan. Mau kada wudu maksudnya. Makanya masjid-masjid itu, rumah kaum itu harus di luar dari masjid. Nah, karena amun satu masjid, di dalam sini ada wadah kaum misalnya. Iya, amun dijamin kaumnya kada junub. Amun junub haram di masjid. Haram kan? Akhirnya pindah aja ke situ tuh, biar dosa ada lagi junub di kanan kiri. Bukan masalah ini mengeluarkan sperma, lo punya mimpi maksudnya tuh. Mau di pos boleh nih. Di pos boleh aja junub sana. Nah, apalagi namanya rihal. Ada Al-Quran di atas. Rihal ini kan ada rihal yang kayak ini, rihal yang rihal Quran. Rihal itu kebiasaan Al-Quran terus diandak, jarang diandak Quran atau yang lainnya. Namanya tuh rihal itu kada boleh kada wudu. Walaupun kada ada Al-Qurannya di atas. Karena dia berhubungan dengan Al-Quran. Karena dia kebiasaannya mana Al-Quran di situ. Nah, banyak hukum Al-Quran banyak. Menyentuh kulit kertas pakai liur, ya hukum makruh tuh. Amun duit boleh, apalagi banyak duitnya, memang harus pakai ini kan. Al-Quran makruh, orang tua bayari maka kenapa sama dengan kurang mengagungkan Quran karena liur. Bagus banyak sekalian di atau minta tolong lawan orang yang kena paru-paru basah bang sininya. Banyak adabnya. Tidak bisa dilempar begitu saja atau ditaruh di bawah atau di lantai. Mahalarat kan bahasa orang Banjar. Mahalarat pulang. Karena yang demikian itu tiada membesarkan atau mengagungkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Al-Quran itu mulia karena mengandung ayat-ayat Allah. Kita menggunakan kertas bukan karena kertasnya. Kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya, tetapi kita mengagungkannya karena kertas itu mengandung sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kertas duit 100.000 itu nilainya tinggi lah, tinggi kan 100.000. Nah dibanding dengan duit 1.000 rupiah, nilai pasti tinggi kan 100.000. Tapi duit 1.000 rupiah kita tulis nama Allah di situ. Sanggup menawak duit 100.000 daripada menawak duit 1.000 karena ada lapas Allah jadi agung duit 1.000 tadi. Jangan ditulis beredar ngaleh, tidak boleh, haram. Jadi yang mau kita masukkan ke WC kan. Yang kedua, kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala daripada makhluknya. Nah hukumnya juga wajibnya mengagungkan sesuatu atau seseorang makhluk yang Allah suruh
hormati, yang Allah agungkan, yaitu misalnya baik itu berupa sesuatu yang baik sifatnya seperti surga, atau yang tidak baik seperti apa? Seperti apa? Syirik. Nah, syirik. Ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, diantaranya Wallahu a'lam.